istimewanya 4 pasukan elit Indonesia, dari anti-teror sampai penyamar terbaik tanpa jejak. Tiap negara sudah bisa dipastikan mempunyai pasukan elitnya masing-masing. Mereka akan bertugas di garda depan menjaga kedaulatan bangsa, termasuk salah satunya Indonesia. Walaupun jika dilihat dari sistem persenjataan Indonesia masih kalah jauh jika dibandingkan dengan negara lainnya, tapi melihat pada pasukan elit siap tempurnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang cukup diperhitungkan bahkan ditakuti. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai segudang pasukan elit yang terlatih. Pasukan elit anti-teror bawah laut, Detasemen Jalamangkara, Denjaka. Pasukan elit pertama yang biasa disingkat Denjaka ini merupakan detasemen pasukan khusus TNI AL. Denjaka adalah satuan gabungan antara Thai 5 Korps Maririn TNI AL dan Kopaska. Untuk tergabung menjadi bagian dari Denjaka, para anggota akan mendapatkan pendidikan selama 6 bulan. Mereka harus menuntaskan pendidikan yang disebut penanggulangan teror aspek laut PTAL karena pasukan ini memang secara khusus dibentuk sebagai satuan anti-teror yang bisa beroperasi di mana saja, terutama di wilayah laut. Pasukan yang memiliki kekuatan penakluk wilayah ini, dibentuk berdasarkan instruksi dari Panglima TNI kepada Korps Marini Isen, 01 PIV, 1984 tanggal 13 November tahun 1984. Tugas utama yang harus mereka pertanggungjawabkan adalah membina kemampuan anti-teror serta anti-sabotase di zona perairan. Pasukan elit si perenang paling handal, Batalion Intai Amfibi Yontai 5. Pasukan elit selanjutnya adalah Batalion Intai Amfibi atau yang biasa disingkat Yontai 5 ini merupakan satuan elit dalam Korps Maririn. Sebelumnya, Yontai 5 juga dikenal dengan nama Komando Intai Pra-Amfibi atau KIPAM. Agar bisa menjadi anggota pasukan elit ini, para calon anggota akan diseleksi dengan sangat ketat. Mereka mendapatkan tes dari berbagai aspek, baik fisik, kesehatan, mental, dan juga harus berdinas aktif selama 2 tahun minimal. Sedangkan program latihan yang benar-benar akan digenjot oleh pasukan ini adalah berenang. Ya, sudah sangat jelas kata amfibi akan mengingatkan pada katak yang bisa hidup di 2 tempat, darat dan air. Begitupun dengan pasukan Yontai 5, mereka harus punya kekuatan hidup dalam air layaknya katak. Mereka akan dilatih bagaimana caranya berenang dalam kondisi tangan dan kaki yang terikat. Anggota yang mampu bertahan akan tergabung menjadi anggota Yontai 5. Pasukan elit Yontai 5 memiliki tugas utama untuk membina serta menyediakan kekuatan dan kemampuan unsur-unsur amfibi, baik berupa pengintaian darat atau tugas operasi yang secara khusus diperintahkan. Pasukan elit penyerang bawah laut, Komando Pasukan Katak Kopaska. Komandan pasukan katak atau yang lebih dikenal Kopaska, merupakan pasukan elit yang memiliki kemampuan penyerangan bawah laut. Didirikan oleh Soekarno pada tanggal 31 Maret tahun 1962, tujuan pendiriannya untuk mendukung kegiatan kampanye militer Irian Jaya. Sebenarnya, sejak tahun 1954 pasukan ini sudah terbentuk, namun baru benar-benar diresmikan pada tahun 1962. Dalam perkembangan pasukannya, Kopaska terbagi menjadi 2 kelompok. Pasukan pertama adalah Armada Barat yang ada di Jakarta, dan pasukan kedua adalah Armada Timur yang ada di Surabaya. Tugas utama dari kedua armada ini adalah untuk melakukan penyerbuan pada kapal serta pangkalan musuh. Mereka juga harus bisa menghancurkan instalasi yang ada di bawah air, melakukan penyiapan untuk merebut pantai serta operasi pendaratan dengan kekuatan amfibi. Tugas yang tidak mudah, membuat anggota pasukan pun harus diseleksi dengan sangat ketat. Tidak hanya tugas yang disebutkan di atas, Kopaskan juga harus bertanggung jawab pada penyerangan musuh agar bisa melakukan peledakan di bawah air, termasuk menyabotase penyerangan rahasia yang dilakukan musuh. Di pasukan elit ahli penyamaran tanpa jejak, Komando Pasukan Khusus Kopassus Komando Pasukan Khusus Kopassus atau yang merupakan grup 3, Sandi Yuda adalah satuan khusus yang mempunyai spesifikasi tugas perang paling dan sangat rahasia atau clandestine operation. Termasuk juga kemampuan sebagai intelijen tempur dan kontra pemberontakan.
Kopassus Grup 3 ini dibentuk pada tanggal 24 Juli tahun 1967 dengan markas komando ada di daerah Cijantung, Jakarta Timur. Sama halnya dengan pasukan elit sebelumnya, menjadi bagian dari keanggotaan Kopassus tidaklah mudah. Calon anggota akan melakukan seleksi ketat, semua prajurit mulai dari calon prajurit yang masih aktif dalam pendidikan sampai personel yang bahkan sudah aktif bertugas dalam kesatuan namun memiliki bakat intelijen akan mendapatkan pelatihan dan seleksi yang sama. Di dalam sebuah operasi militer sebelum adanya pergerakan pasukan secara besar, maka harus dilakukan operasi intelijen tempur, tujuannya adalah agar bisa mendapatkan informasi mengenai situasi lapangan. Kopassus akan bertanggung jawab menyelesaikan tugas negara ini. Dalam proses operasi militernya, anggota harus bisa bergerak dengan penyamaran yang handal. Mereka tidak boleh menampakkan identitas sebagai bagian dari Kopassus sedikitpun. Untuk langkah penyamaran, mereka juga akan diberikan KTP palsu dan terkadang juga akan diberikan kartu kuning pencari kerja dari Dinas Tenaga Kerja. Penyamaran harus dilakukan dengan rapi tanpa jejak. Selain dikenal sangat lihat dalam operasi senyap, para anggota Kopassus juga memiliki andil besar untuk bermain di belakang layar tanpa boleh kelihatan dengan menghadapi resiko tugas yang cukup berat. Mereka juga harus menjauh dari keluarga, tidak boleh berkomunikasi sedikit pun. Bahkan ada saja, anggota yang sudah memiliki keluarga harus meninggalkan anak dan istri dalam waktu lama hingga sang anak tidak mengenali siapa ayahnya. Ini karena mereka harus bertahan dalam medan operasi bertahun-tahun lamanya. Itulah 4 pasukan elit Indonesia dengan tanggung jawab tugas yang besar, berdiri serta mempertaruhkan nyawa atas nama negara. Sejarah kemerdekaan yang cukup sulit layak diapresiasi dengan pembentukan pasukan-pasukan paling berkompeten, karena dengan begitu negara bisa memiliki benteng tempur terbaik dalam bidangnya.